Elizabeth Souhali. Gerson Souhali. Cimasu. Alfa. Gilbert Souhali. Gracia Tomatala. Gisela Paglioi. Henry Tupan. Jorans Asteni. Hadir, Bu. Judika Kohunusa. Julius Wabetel. Lukas Arwarembun. Marvin Souhali. Melfrid Patiasina. Michelle Letemia. Michelle Tabalesi. Ilia Monaten. Priscilia Ruspana. Hadir, Bu. Triswi Laturake. William Pelamonia. Yona Patiasina. Yunus Soumoli. Ya, semua hadir kecuali 2 orang ini, 2 orang alfa. Ya baik, pelajaran kita di pagi hari ini yaitu Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Anak-anak buka pada halaman yang ke-26. Sudah? Iya. Dengan KD 1.3 mengakui keterbatasan sebagai manusia, 2.3 memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memaknai ungkapan anak yang sangat istimewa. Yang kedua, mendaftarkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, memaknai cerita tentang Amos yang dipilih Allah untuk menegur bangsa Israel. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, yang bawa Alkitab semuanya buka pada Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Kevin, baca.
ungkapan hati tentang anak yang sangat istimewa. Semuanya perhatikan baik-baik. Kata ayahku, aku anak yang sangat istimewa. Benarkah begitu? Kata Nina, anak yang istimewa pasti punya rambut ikal panjang yang indah seperti rambut Teti. Tetapi aku tidak punya. Kata Doni, anak yang sangat istimewa pasti punya gigi yang putih, bagus dan rata seperti gigi yang dimiliki Samuel. Aku tidak punya. Kata Maria, anak yang sangat istimewa tidak boleh punya biji-biji kecil seperti jerawat di wajahnya. Tetapi aku punya. Kata Rudi, anak yang sangat istimewa pasti menjadi anak yang paling pintar di kelas. Aku tidak begitu. Kata Martin, anak yang sangat istimewa pasti bisa menceritakan lelucon-lelucon paling lucu di sekolah. Aku tidak bisa. Kata Hani, anak yang istimewa pasti tinggal di lingkungan yang mewah di kota, di rumah yang paling bagus, sedangkan aku tidak. Kata Niko, anak yang sangat istimewa pasti memakai pakaian yang paling bagus dan sepatu paling mahal. Aku tidak. Kata Mirna, anak yang sangat istimewa pasti berasal dari keluarga yang sempurna, tetapi aku tidak. Tapi setiap malam menjelang tidur, ayahku selalu memberiku pelukan dan berkata, "Kau sangat istimewa dan ayah sayang padamu." Iya. Di antara adik-adik ada yang pernah orang bilang pardon kalau dong itu sangat istimewa kasih? Ada. Siapa yang pernah bilang? Jo. Siapa yang pernah bilang Jo itu anak yang sangat istimewa? Ada lagi? Selain Jo punya om yang bilang Jo itu anak yang istimewa, siapa lagi di antara anak-anak yang pernah mendengarkan hal tersebut? Kevin? Pernah? Siapa yang bilang? Mama. Mama bilang, di adik-adik semua ini, kalian adalah anak yang istimewa. Dengar, kalian ini adalah anak-anak yang istimewa. Bukan hanya di hadapan orang tua, om, tante, oma, opa, teman, saudara-saudara, tetapi kalian ini istimewa di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu, semua keterbatasan yang kalian miliki itu adalah kelebihan yang Tuhan lihat. Mengerti? Iya. Soal yang pertama, pernahkah kamu mendengar orang tuamu, saudaramu, atau gurumu mengatakan kamu anak yang istimewa? Tadi sudah dibilang oleh Jo dan Kevin. Tadi Jo bilang, pernah ibu, Jo punya om yang bilang Jo ini anak yang istimewa. Kalau Kevin bilang, mama yang bilang ibu kalau beta tuh anak yang istimewa. Ya, di mata orang tua apalagi itu kata anak yang sangat istimewa. Lalu soal yang kedua, bagaimana perasaanmu mendengarkan hal itu? Kevin dan Jo pun perasaan bagaimana saat om dan mama bilang kalau berdua anak yang istimewa? Perasaannya bagaimana? Senang. Kevin, senang kah sedih? Senang. Lalu teman-teman yang lain dong, senang kah Seng? Senang. Harus senang karena orang tua saja bisa bilang katung tuh istimewa, apalagi Tuhan. Hah? Lanjut. Tuliskan dalam hal apa saja kamu merasa mampu dan dalam hal apa kamu tidak merasa mampu.
itu adalah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan dimiliki tiap-tiap orang. Jangan lupa itu. Contohnya seperti Yona. Yona ini dia tahu masak nasi. Itu Yona pun kelebihan. Tetapi kekurangannya adalah dia sering tahu bikin nasi goreng. Itu dia pun kelemahan. Dan cara mengatasinya seperti apa? Siapa tahu? Kalau Yona ini dia sering tahu masak nasi goreng, dia harus bikin apa supaya dia tahu? Belajar. Belajar dari siapa? Bisa dari Tuhan. Dari orang tua. Kalau orang tua di dapur, Yona harus bikin. Mama ada memasak apa? Mama ada bikin nasi goreng. Beta lihat lagi mama supaya beta tahu bikin nasi goreng. Dari situ mama ajar. Dan di situ Yona punya kekurangan telah dipenuhi. Dipenuhi oleh apa? Dia belajar sampai dia menjadi tahu. Lanjut. Guru akan bagi dong punya kertas. Dong harus tulis kemampuanku, ketidakmampuanku, dan hal apa saja yang harus dilakukan. Iya. Sekarang angkat kertas yang tadi guru sudah bagi. Kertas ini ada tulis kemampuanku, ketidakmampuanku, hal yang harus aku lakukan. Itu semuanya tulis. Jadi yang tadi ibu guru kasih contoh tuh, Yona tahu masak nasi, itu adalah Yona punya kemampuan. Satu tulis, saya tahu memasak nasi. Itu Yona punya kemampuan. Mengerti? Lalu yang ketidakmampuanku ini Yona, saya tidak bisa memasak nasi goreng. Lalu hal yang harus dilakukan, belajar untuk memasak nasi goreng. Itu contohnya. Sekarang dong punya tugas 20 menit, terlalu lama. Tugas 10 menit lah. 10 menit untuk tulis hal-hal yang menjadi kemampuan, ketidakmampuan, dan hal yang harus dilakukan sekarang. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Ya, jadi waktunya telah selesai, 10 menit telah berakhir. Ada yang sudah? Jo sudah? Jo bisa maju untuk baca ke teman-teman? Silakan. Kemampuanku, saya tahu masak mie goreng. Ketidakmampuanku, saya tidak tahu memasak mie kuah. Hal yang harus aku lakukan, belajar memasak mie kuah dari orang tua. Iya. Itu Jo punya contoh. Danke Jo. Tadi Jo bilang, beta bisa masak mie goreng. Itu Jo bilang. Tapi dia yang sering tahu tuh, dia punya ketidakmampuannya tuh, itu dia tidak bisa memasak mie kuah. Lalu dia bilang, dia mesti bikin apa supaya dia tahu gitu. Dan perhatikan sini. Dan dia bilang dia mesti cari tahu dari dia mama. Kalau dia pergi di dapur, dia mama ada masak mie kuah, pasti dia bilang mama ajar beta dong. Ajar beta supaya beta tahu masak mie kuah. Biar kalau mama ada pergi, ada bahan-bahan, Jo langsung bisa memasak sendiri gitu. Maksudnya. Mengerti? Mengerti kasih? Iya, baik.
Jen. Sekarang Ibu Guru mau cerita tentang Amos. Siapa tahu Amos itu dia berasal dari mana? Tekoa. Hidung paling pintar ya. Amos berasal dari Tekoa. Dari mana? Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem. Jangan lupa itu. Amos berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem. Di mana? Di dekat apa lagi? Di pinggir padang gurun Yehuda. Baik. Pekerjaan Amos adalah berternak domba. Ini gambarnya nih. Amos bekerja sebagai peternak domba. Ini Amos nih. Dan ini domba. Ada yang pernah lihat domba? Domba mirip-mirip dengan kambing. Ya. Ini adalah Amos dengan domba-dombanya. Selain Amos bekerja sebagai peternak domba, dia bekerja sebagai apa lagi? Penyambung lidah untuk Bangsa Israel. bangsa Israel. Dia punya tugas yang Tuhan kasih pada dia, itu adalah penyambung lidah dari Tuhan ke bangsa Israel. Ini nih, ini gambarnya. Nah, Amos datang ke Israel yang Tuhan utus dia ini supaya bilang kepada bangsa Israel mengapa? Kesebaran alat sudah hampir habis. Iya, karena Allah marah karena bangsa Israel itu mereka sangat apa? Tidak taat terhadap perintah Allah. Baik. Lanjut. Dalam gambar ini menjelaskan bahwa Amos datang ke Israel untuk menegur mereka karena mereka merupakan bangsa yang tidak taat kepada Allah. Lanjut. Selain Amos punya pekerjaan menggembalakan domba, kemudian diutus Allah untuk pergi ke bangsa Israel. Habis itu apa lagi? Mengumpul buah ara. Mengumpul buah ara. Mengumpul buah ara. Ada yang pernah lihat buah ara? Belum pernah? Kasihan nih. Buah ara itu kalau di biasanya dong bilang buah ara itu buah surga. Buah surga ini apa nih? Buah tin kalau dalam bahasa Indonesianya, buah tin. Ini nih, bentuknya seperti ini. Iya, di Jerman tuh paling banyak. Ini apa? Sama lihat? Ya. Jadi ini keseluruhan gambar yang dirangkum menjadi satu tentang Amos. Dari Amos itu dia mengembalakan domba, kemudian dia mengumpulkan buah ara, dia diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa Israel. Dia pergi ke bangsa Israel untuk apa? Untuk apa, Kevin? Kesebaran alat sudah hampir habis. Jadi Allah utus Amos untuk pergi ke bangsa Israel itu untuk bilang ke bangsa Israel kalau kesabaran Allah telah hampir Habis. mereka harus bertobat. Baik. Kenapa Allah itu dia angkat pilih Amos untuk pergi ke bangsa Israel? Sedangkan yang dibilang di sini adalah Amos dia hanyalah orang biasa. Amos itu dia orang biasa, namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah bagi bangsa Israel. Iya, tugas Amos itu menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan
bangsa Israel. Ya. Sampai di situ ada yang sudah mengerti? Ada yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Gilbert. Lanjut. Dari cerita tentang Amos, ada yang sudah bisa maknai atau belum? Sudah bisa maknai apa yang menjadi makna dari cerita Amos tersebut? Kevin, bisa nggak sih Kevin cerita tentang Amos yang kayak Ibu Guru tadi ceritakan? Bisa? Dari Amos tuh bekerja sebagai apa-apa-apa, Tuhan utus dia menjadi apa-apa-apa. Bisa? Bilang dari situ saja apa yang Kevin ketahui tentang Amos. Gembala domba. Apalagi Amos penyanyi pada bangsa Israel. ya, apalagi Amos menunjuk buah arah. Amos berasal dari mana, Kevin? Tekoa. Iya. Kevin tadi sudah mengerti, yang lain sudah loh. Ya, baik. Baik, dari cerita Amos, makna yang dapat diambil itu, pelajaran yang kita ambil di saat ini yaitu bahwa ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi penginjil atau pemberita firman Tuhan, itu Allah itu tidak melihat siapa itu dia. Allah tidak melihat latar belakang dia itu kaya atau orang yang pandai berbicara atau dia harus menjadi pendeta, dia harus menjadi majelis. Itu akan punya makna. Jadi kalau kau merasa terpanggil sebagai beta ini masih kecil, beta sih bisa bilang apa itu firman Tuhan yang sebenarnya. Padahal maksud Allah di sini adalah untuk memberitahukan bahwa yang mempunyai keterbatasan saja Allah pilih, apalagi kata semua ini yang pintar, yang istimewa di hadapan Allah. Paham? Iya. Jadi begitu. Allah mengutus Amos, padahal Amos itu orang yang biasa. Dia hanyalah, bahkan dia bukan seorang nabi. Itu tuh. Amos bukan seorang nabi, tapi Allah pilih dia karena Allah melihat hati. Allah melihat apa? Hati. Allah melihat hati. Barang siapa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanggung jawab, dengan penuh hati yang tulus, itu pasti diberkati. Itu makna dari cerita Amos. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Kamu sudah mengerti? Iya, baik. Pelajaran kita sampai di sini. Nanti untuk kertas lembaran-lembaran yang tadi yang belum dikumpulkan, sebentar dikumpulkan ya. Ketua kelas kumpul nanti. Ya, baik. Jadi pelajaran kita boleh selesai di pagi hari ini. Ibu guru minta Olan juga berdoa pada Tuhan sama untuk mengakhiri. Silakan Olan.